pemirsa, saya Medina kembali menjumpai Anda tentunya oleh trendsetter program infotainment yang paling hangat, orisinil dan terpercaya, Hot Shot. Bukan Hot Shot jika tanpa berita terhangat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa dan simak terus Hot Shot selama 1 jam ke depan, sebab Hot Shot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Musibah bisa datang kapan saja, di mana saja dan mengguncang siapa saja termasuk pula selebriti. Musibah ini pula yang pekan ini menimpa keluarga pesinetron muda Verrell Bramasta. Pasalnya, tak ada angin tak ada hujan, Atala Naufal adik Verrell mendadak mengalami kecelakaan pada hari Jumat dini hari lalu. Mobil yang dikendarai putra kedua Vena Melinda dan Ivan Fadila itu diduga mengalami kecelakaan tunggal hingga membuat Atala harus dilarikan ke rumah sakit. Kondisi Atala pun kabarnya sempat mengguncang ayah, ibu serta Verrell dengan panik dan ketakutan karena menilik kondisi mobil yang dikendarai oleh Atala mengalami kerusakan parah. Tidak hanya di bagian depan, tapi juga samping dan belakang bagasi yang mengalami ringsek, membuat keluarganya membayangkan betapa ngeri kecelakaan yang telah terjadi menimpa Atala. Alhamdulillah dia juga nggak kenapa-napa sih, aku bersyukur itu aja. Aku yang nemenin dia di rumah sakit sampai jam 6 pagi, itu baru mama ngangkat telepon dan akhirnya baru mama yang bantu ngurusin juga. Tadi malam kalau nggak salah itu katanya ke ortopedi gitu dan dicek mungkin ada sedikit memar aja gitu loh badannya Atala. Saya lebih ke mental sebenarnya, dia masih sekolah apalagi dia kelas 3, dia ini mau ujian kan, saya lebih khawatir ke situ sebenarnya. Jadi ya alhamdulillah banget, yang penting pertama nomor 1 saya bilang sama Allah, udah ternyata anak saya masih diberikan perlindungan, nggak ada yang lain yang bisa ngelindungin dia kecuali Allah. Lihat kondisi mobilnya seperti itu. Yang kedua, bahwa kecelakaan itu tidak menyangkut pihak lain. Loh, saya udah nggak bisa ngomong, saya udah nggak kebayang apa ya maksudnya kalau terjadi apa-apa sama dia, udah nggak kebayang banget lah saya gitu loh, istilahnya apa yang terjadi sama Atala, lihat kondisi mobilnya begitu. Setelah tahu, saya telepon Verrell, kan Verrell yang di rumah sakit, ya gimana, ya adiknya lagi tidur Pak, lagi diperiksa, lagi di scan katanya. Ternyata alhamdulillah mungkin shock aja adiknya gitu loh. Tak ayal tanda tanya besar pun mencuat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kecelakaan tunggal yang dialami Atala? Masih duduk di bangku akhir kelas 3 SMA dan bersiap menghadapi ujian penting kelulusan. Mengapa Atala baru pulang ke rumah di jam-jam yang lazimnya digunakan untuk istirahat? Jika saksi mata kejadian mengungkap bahwa mobil Atala melaju super kencang hingga berujung kecelakaan tunggal yang bahkan mampu membengkokkan beberapa tiang di sisi pinggir jalan, mungkinkah Atala tengah berada dalam kondisi mengantuk? Ya dari sana cepat, udah dengar suaranya terus bentur itu depan aku situ, terus nabrak tiang cuci mobil itu. Udah dari sana udahan. Jam berapa? Jam 3-an. Ya kencang, kaget semua ini pada tidur ini. Ya sempat ditanyain KTP-nya kemarin. Katanya adanya artis gitu.
Persisnya sih aku belum tahu karena dia kemarin mungkin masih trauma untuk cerita. Setahu aku sih dia pulang dari rumah temennya, tapi emang itu udah pagi banget, sekitar jam 2, setengah 3 pagi. Dan kalau aku sih tapi yakin lah, maksudnya nggak mungkin adik aku melakukan hal yang ceroboh kayak gitu. Maksudnya mungkin ya namanya musibah, kita nggak tahu kan. Lokasi kejadian tuh gak jauh gitu loh. Mungkin 200 meter dari rumah Ferel udah mau nyampe rumah gitu loh. Udah deket banget sama rumah, tinggal belok kiri tuh sampai di rumah. Jadi pas saya pulang semalam, saya lewat tempat kejadian. Memang itu tikungannya letter S gitu ya. Jadi kiri gitu, agak kanan, kiri, kanan lagi gitu loh. Kalau saya prediksi selip, karena kan kalau lihat kondisi mobil yang kena mungkin di sisi belakang ya, belakang ban ke sebelah kiri. Jadi kesenggol, terus mungkin senggol gitu, mungkin mobilnya melintir gitu loh. Nah, akhirnya terhenti dengan kena tiang di situ. Ada faktor apa di balik penyebab Atala mengalami kecelakaan tunggal di hari Jumat dini hari lalu? Masih menjadi teka-teki. Yang pasti, pasca Atala mengalami kecelakaan dan harus dirawat di rumah sakit, kini giliran Ferel Bramasta sang kakak yang dibuat kerepotan. Pasalnya, kecelakaan tunggal yang menimpa Atala konon membuat sejumlah pihak menderita kerugian material yang tidak sedikit. Ya, membuat bengkok 2 tiang besar dan merobohkan 1 buah tiang. Kabarnya Ferel pun harus pontang-panting mengurus ganti rugi akibat kerusakan yang diakibatkan oleh kecelakaan tunggal sang adik. Tapi ya lumayan parah sih itu ya. Jadi sekarang juga tadi aku ngurusin yang ke perusahaan telepon, karena kan ada tiang-tiang yang rusak tuh yang harus dibenerin. Dan untungnya juga nggak ada korban lain, jadi cuma mengganti ini aja properti itu, tiang-tiang yang penyok dan yang jatuh-jatuh. Jangan sampai amit-amit memakan korban kayak gitu. Untungnya aku bersyukur banget nggak ada yang kenapa-napa di mobil. Tadi pagi polisi juga udah datang sih, cuman ya nggak ada apa-apa sih. Tapi sisa mobilnya dibawa ke Polres, terus ya udah tinggal bikin laporan apa, karena nggak ada korban juga kan, jadi ya udah segitu aja sih. Repot dan pontang-panting memperbaiki dampak dan kerugian akibat kecelakaan sang adik. Uniknya, Ferel pun dikabarkan kian lengket dan sering melakukan curhat kepada Natasha Wilona. Bahkan saat kecelakaan tunggal Atala pecah, Ferel pun langsung menghubungi Wilona via telepon pada pukul 3 dini hari. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Benarkah di balik musibah yang menimpa Atala, ada hikmah cinta yang semakin serius bersemi antara Ferel dan Natasha Wilona? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, demi sang adik, Ferel pun rela melakukan apa saja, termasuk pontang-panting mengurus ganti rugi dan memberikan perhatian ekstra. Pas pagi-pagi aku bangun tuh Ferel nelfon aku jam 3 pagi ya. Terus ternyata kejadiannya kan kayak jam 3 pagi gitu. Dan ya udah, ternyata katanya kecelakaan, sampai rusak belakang gitu. Wah, mau bilang parah juga ya. So aku udah chat si Atala juga, tapi belum sempat jenguk. Iya, dia sih katanya puji Tuhan kayak baik-baik aja, masih selamat lah ya, masih untung dengan kondisi mobil kayak gitu. Cuma katanya apa ya, kayak ada kayak kesleo biru-biru gitu-gitu. Ya mungkin kebentur-bentur. Mungkin nanti setelah aku selesai syuting baru deh aku bakal kayak ngejenguk atau mungkin kayak nyamperin kalau emang udah nggak di rumah sakit. Get well soon buat Atala, semoga cepat pulih keadaannya, mulai berhati-hati dari sekarang dalam berkendara, dan harus banyak bersyukur dan berterima kasih karena masih dilindungi sama Tuhan. Semoga aja ini menjadi pelajaran untuk kita semua dan juga menjadi hikmah buat Atala dan keluarga juga. Dia sekarang kan tinggal sama aku gitu, jadi mau nggak mau aku menggantikan posisi papa dan mama gitu ya, ngejagain dia, yang tanggung jawab atas dia. Emang tadi pagi tuh aku juga udah telepon dia gitu sebelum itu jam 12-an, adik di mana, kakak udah di rumah nih, adik pulang ya, udah ngomong kayak gitu. Tapi ya itu langsung aku matiin telepon, pas aku nyalain lagi ada kabar itu. Musibah pekan ini juga mengguncang artis muda Dea Anissa atau yang akrab dipanggil Dea Imut dengan emosi. Ya, berbeda dengan musibah yang menimpa Ferel Bramasta dan keluarganya, Dea justru dibuat semakin geram emosi atas musibah kehilangan kamera senilai 229 juta rupiah miliknya. Pasalnya pihak perusahaan jasa pengiriman barang yang diduga menghilangkan kamera Dea kekeh mengutas jurus menghindar, hingga konon membuat pihak Dea Imut geram. Yang saya sesalkan sekali dari pihak mengatakan bahwa belum menerima somasi dari kita. Padahal somasi sudah kami kirimkan tanggal 26 September 2017
ya. Dan di sini sudah ada tanda terima dari pihak diterima oleh Abdul Hakim Security. Lebih lucunya lagi, kemarin ada SMS ke nomor telepon saya bahwa mengatakan Pak, surat somasi sudah terima. Untuk komunikasi selanjutnya pihak pengacara kami akan melanjutkan. Terima kasih. Lah, lucu kan? Sehari sebelumnya mengatakan belum menerima somasi. Tapi kemarin ada SMS ke nomor telepon saya sudah mengatakan sudah terima. Tak terima dengan sikap pihak perusahaan jasa pengiriman barang yang kini bermasalah dengan Dea Imut tersebut, pihak Dea pun mengutas sederet kejanggalan di balik raibnya paket kamera bernilai ratusan juta rupiah milik Dea tersebut. Di antaranya, bukti KTP milik penerima paket Dea Imut yang secara mengejutkan berbeda 180 derajat dari sang pemilik KTP yang membuat kamera Dea raib. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah kamera mahal milik Dea raib gara-gara ulah oknum yang berani memalsukan kartu identitas? Jika memalsukan kartu tanda penduduk alias KTP adalah sebuah kejahatan yang serius, benarkah ada konspirasi di balik raibnya kamera Dea? Entahlah. Yang jelas, tak ikhlas jika kamera mahal miliknya raib begitu saja. Hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 nanti, Dea dan pengacaranya pun siap melakukan aksi melaporkan pihak perusahaan jasa pengiriman barang yang diduga menghilangkan kamera Dea dan serius menyeretnya ke jalur hukum hingga perdata. Pas kita nelfon hari Selasa itu udah dibilang kalau udah ada orang yang ngambil barangnya. Sedangkan kan kita nelfon dari hari Jumat, dari harusnya barang itu datang di tempat yang dituju. Tapi dari hari Jumat kan nggak nyampe. Kita telepon hari Jumat nggak nyampe, hari Sabtu juga belum nyampe juga, hari Senin belum nyampe, hari Selasa dibilang udah ada yang ngambil. Gimana? Itu kan lama kan waktunya. Masa kayak gitu? Kalau itu nggak perlu surat kuasa, jadi mereka memberikan kemudahan, katanya memberikan kemudahan untuk bisa datang, terus cuman bawa KTP terus bisa ngambil barangnya. Sedangkan kan KTP-nya aja beda namanya sama yang ada di surat. Alamatnya sesuai percis sekali dari alamat pengiriman kami di sini. Nah, ini lebih jelas lagi nih. Ini loh KTP yang namanya Toto yang sebetulnya. Ini KTP Toto sebetulnya. Ini KTP Suhadi yang sebetulnya. Berbeda jauh kan? Dari muka tampaknya juga nggak ada mirip-miripnya. Kalau Senin ini nggak diselesaikan, maka Selasa kami akan lapor. Biarkan nanti polisi yang membuka ini semuanya, sehingga semuanya terbuka lebar dan informasi semua masyarakat tahu, agar ke depan tidak terulang lagi peristiwa seperti kayak gini. Rasa bahagia diekspresikan Nabila Syakieb dengan keceriaan setiap hari. Sebab kini artis cantik itu sedang hamil 4 bulan. Lalu apa yang dirasakan Nabila di momen-momen awal kehamilannya tersebut? Selain itu, kebahagiaan juga tengah dirasakan oleh aktor Marcel Chandrawinata. Pasalnya, dalam waktu dekat ini Marcel akan meminang Desi Priscilla. Bahkan persiapan menuju hari spesial itu sudah mencapai 85%. Tapi mengapa Marcel masih saja merahasiakan tanggal pernikahan mereka? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shot sesaat lagi.